Foto emperan tuh enaknya gitu. Punya buku baru, ngopi. Pamer bukunya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu yang enaknya foto emperan tuh. Terus kalau misalnya baru bikin, tukeran kita. Nggak ada jual beli foto emperan, nggak ada. Tukeran kalau gitu itu. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman saya asal Lintau yang udah lama gak ketemu. Sekarang juga bermukimnya di Pare deh. Iya, lagi stay di Pare aja. Merantau dulu sama-sama merintis atau belajar foto di Bandung 2016 nih deh, yang kita ngeramein zin, bikin zin gitu. Iya, 2015 2016 ya, itu awal-awal. Itu lagi aktif banget sama Maklum Foto kan salah dulu. Street foto banget ya, udah tuh kayak street fotografer. Wajah street fotografer. Say. Ya dulu kalau nggak udah tuh kita ketemu udah tuh waktu motret street fotografi. Tapi kurang lebih awal-awal motret emang dulu langsung street foto atau gimana sih? Awal ya. Kalau awal-awal tuh mulai belajar pas kuliah kan. Apa aja kan hai-haian waktu itu. Hai-haian. Mulai street itu tahu kan di Facebook aku tahu 2013. Pas aku udah kerja jadi pewarta foto di Pekanbaru. Oh, gara-gara jadi pewarta mungkin. Pewarta. Waktu itu ngelihat di Facebook udah ada iOS ya. iOS di Facebook. Singkatan apa sih? Indonesia on Street. Udah lihat, udah tahu tuh nama-nama Om Sambara, Kristoris ya. Dari Pekanbaru. Bukan Indonesia Olympus Society bukan ya? Dari 2015 baru ke Bandung tuh. Yang BPS. Oh iya. Pertama kali hunting. Ketemu almarhum Kang Tirta. Kang Tirta, ya. Itu juga Kang Tirta tuh kayak penghubung aku sama Uda lah ya. Iya. Ketemu gara-gara Kang Tirta. Diajakin ngopi sama Mang Agung. Mang Agung yang nyeret dia sama Presil waktu itu. Ketemu Aga. Hubungannya apa tuh mereka? Oh enggak ya? Oh, aku nggak tahu, kayaknya teman hunting deh waktu itu. Oke. Ketemu Aga di Yellow Truck. Nah, itu baru bikin foto emperan, foto emperan beberapa bulan setelah itu. Oke. Jadi awal-awalnya emang gara-gara hunting-hunting di Facebook. Pokoknya Facebook itu Facebook dulu. Kang Tirta, Mang Agung, ketemu Yellow Truck, ada Aga bawa buku Alex Webb, aku ingat. Yang racun street mungkin ya. Salah satu lagi racun banget sih. Kayaknya lebih ke Mang Agung. Kalau Aga sesi yang lebih non teknis waktu itu. Terus aku bingung pertama kali lihat buku foto kan. Alex Webb judul bukunya aku lupa. Suffering of Life, itu pertama kali. Yang warna-warna cakep-cakep itu. Itu pertama kali aku lihat buku foto. Pertama kali. Kok kalau foto jurnalistik kan jelas ya. Poinnya jelas nih. Lihat Suffering of Life kayak kejadian sehari-hari tapi bagus gitu. Kepala aku pusing waktu itu. Karena itu kan suatu hal yang baru kan, mencerna. Pas ketemu Aga juga obrolannya non teknis. Yang lain juga kok obrolannya udah menjauh nih gitu. Ketemu Algi Tonang gitu juga tuh. Skip yang lain-lain. Skip tuh udah belakangan dia. Nah, barulah keterusan ngulik street. Sebelum Maklum foto emperan dulu. Foto emperan dulu baru Maklum. Awalnya isi dulu Instra Street ID. Baru foto emperan. Yang asalnya komunitas sekarang jadi akun fituran itu ya. Akun fituran. Terus kayaknya foundernya mau gerak sendiri waktu itu kan. Kebikin lah foto emperan. 14 orang awalnya tuh. Iya, Bandung dulu sempat pameran juga kan ya di Babakan apa tuh? Babakan kopi ya guys. Babakan kopi yang di itu. Babakan Siliwangi. Sempat bikin foto pameran foto hitam putih kalau salah. Ya yang itu di di Kebun Seni. Iya, Kebun Seni Babakan Siliwangi itu. Foto emperan awalnya. Terus udah tuh rajin banget dulu salah satu yang di antara kita gitu yang bikin zin duluan udah ya tuh. Yang benar-benar kita cobain deh bikin itu. Yang itu loh yang di kuburan. Paling ikut kan ya? Iya, saya ikut motretnya, saya takut. Paling belakang loncat-loncatan takut, anjing gitu ya. Awalnya waktu itu gini, di Instagram zaman itu kan orang-orang lagi bagus foto-foto waktu itu bagus kan. Parameternya adalah like di Instagram ketika zaman itu. Ya itu lagi ini banget. Lagi ini banget lah foto kan. Terus mulai jenuh anak-anak. Kayak ada pengen sesuatu yang lebih.
mulailah pada beli buku foto, agak makin sering kan, Presil makin sering ngeliatin. Keluarlah zin dari Vlog Project. Ya, dari Mas Wid, Mas Aji ya. Kita jadi makin gatel kan, tapi caranya nggak tahu. Caranya nggak tahu. Akhirnya aku ketemu sama Mas Wahyu, diskusi Mas Wiwit, agak juga kan yang lain ketemu sama Mas Wiwit. Makin panas nih, makin panas dan segala macam. Komporin. Yang paling parah kompornya Mas Wahyu waktu itu aku ingat banget kan. Buat ngerilis karya kan waktu itu susah Pak Arif, nggak kayak sekarang. Pertama kita ngeliat yang rilis siapa waktu itu. Aji Susanto Anom, gitu. Vlog Project ada Mas Wiwit nih, ketua kepala sekolah. Apa? Kelas pagi ya, kelas pagi Jogja. Wah kita emperan siapa gitu. Ada nih di Instagram, cuma kan waktu itu kita paham orang-orang yang rilis buku foto zaman itu kan kayaknya sakti banget kan buat kita. Kayak sakti banget gitu, kita segan banget kan orang-orang yang banyak lah ya. Dikit. Datang udah sering kali tuh kayak Mas Sophie Peter, Jasa Ujana Sumpu. Ya, itu baru keluar ya. Iya, Tandia. Kok orangnya gila-gila nih karyanya. Tentu kita agak ini kan, agak deg-degan juga waktu rilis. Mas Wahyu tuh ngomong, aku masih inget banget sampai sekarang tuh, di Gudang Selatan ngomongnya gini. Oh iya, acara Gudang Selatan itu. Acara BPM. Iya. BPM itu kan lagi rame-ramenya, BPM 2016. Sebelum karya itu rilis, orang yang kritik tuh udah ada. Pertanyaannya, lu berani atau enggak? Iya. Nah, habis itu Aga udah mulai nyari di DU fotokopian, karena bikinnya dari fotokopian. Kita di Sun apa? Dulu tuh. Macam-macam dulu. Sunrise apa tuh dulu kita? Pencetakan fotokopian Sunrise. Akhirnya dapat kan itu yang di atas SCBU kan. Aku dapatnya book paper. Cobain book paper bedanya sama PS. Oh ya beda dikit nih book paper sama PS. Itu pertama kali tahu beda kertas kan. Cobain, BW-nya hitam banget. Akhirnya aku cobain rilis. Nah di foto emperan kan gitu anak-anak. Udah rilis satu, yang lain kebakar. Beberapa yang kebakar panas. Tapi di foto emperan enaknya kita saling habis sudah bikin sharing caranya gimana nih gitu. Iya, pokoknya dapatnya di mana sama macam. Foto emperan tuh enaknya gitu. Punya buku baru, ngopi. Pamer bukunya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu enaknya foto emperan tuh. Terus kalau misalnya baru bikin, tukeran kita. Nggak ada jual beli foto emperan nggak ada. Tukeran kalau gitu itu. Itu keren. Kalau mau nih sok punya udah satu, nih aku kasih Kak. Nah, kayak gitu kan. Atau Tonang gitu, agak gitu, Presil juga gitu. Nah, terjadilah. Dan ternyata yang kita di luar ekspektasi ketika itu banyak permintaan. Oh, mulai pengen beli ya? Pengen beli karena murah. Aku waktu itu 50, agak seadanya. Terserah, Tonang berapa gitu kan. 30.000 sih Tonang kalau nggak salah. Tapi yang kita waktu itu yang kaget bukan tentang harganya. Ini apresiasi yang muncul kan di era itu anak mudanya geliatnya banyak banget ya. Zin segala macem. Pas di JSPI, di sidang. Inget di sidang. Ada orang-orang dari Panya dan segala macam, senior fotografi di Bandung. Ada Cak Asi sama Kang Ista ya namanya suaminya? Kang Ista, iya suaminya Kang Ista. Ya. Kita pertanyakan tuh apa yang kita bikin. Kok kalian nggak menghargai karya sendiri dan segala macam. Tadinya narasumbernya agak tuh, aku jadi moderator. Akhirnya aku ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena kita udah kayak di sidang kan namanya yang di sidang foto emperan di situ. Tapi mereka tuh bukan ngebully kita di situ, mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu. Karena ini suatu momen yang baru buat anak muda katanya. Nah, ya benar. Ingat tuh dulu 2016 JSPI sih. 2016 Good Life ya, Good Life ya. Iya di Good Life. Kebetulan ada JSPI kita dikasih ruang. Karena kan mereka bikinnya buku foto semua. Kita bikin zin. Ini jangan lagi dibilang zin kata Mas Edpur. Kenapa ya? Ini buku foto. Zin tuh kok dibedakan katanya gitu. Kayaknya zinnya kastanya di bawah buku foto. Jadi nggak usah lagi nih bilang zin. Sama aja ini mah katanya. Aku kaget. Akhirnya mereka berdebat panjang waktu itu. Sama agak kita nyimak. Mereka berdebat semua. Mereka mengapresiasi itu sebagai bagian. Udahlah ini buku foto katanya. Nggak usah lagi dibilang zin. Gitu. Tapi kalau kata udah sendiri kalau zin bedanya zin sama buku foto apa tuh? Atau zin foto tuh apa sih gitu? Dulu sih sulit ngejawabnya pada aku Arif, karena aku nggak terlalu ngerti membedakan untuk mendeskripsikan kan ya. Cuma kalau sekarang yang aku lihat, ketika kita bahas foto zin atau buku foto, yang berbeda adalah proses pengerjaan produksi. Zin itu kayak gini loh, ketika di prosesnya kayak satu buku foto yang lebih sederhana, dibuat lebih murah. Tapi kontennya kalau menurut aku ya, ketika orang di saat sekarang mau bikin buku foto, kayaknya kontennya lebih dipadat gitu. Kalau zin lebih sederhanakan, kayak gitu. Gak serumit buku foto jadinya.
Jadi yang bedain cuma simple atau enggaknya gitu? Kalau menurut aku sih gitu, lebih ke proses produksi aja. Tapi kalau bisa dibilang itu bagian dari buku foto ya aku nggak tahu ya. Karena perbedaannya buat orang ya gimana sekarang. Atau mungkin lebih ini ya, lebih karena simple tuh jadi bisa dikerjain sendiri, sedangkan buku foto itu butuh publisher, butuh lebih rumit kan? Iya, butuh lebih banyak orang yang terlibat. Kalau zin tuh karena lebih sederhana mungkin jadi sendiri juga bisa gitu. Kurang lebih gitu ya. Cuma kalau zin keseruannya beda sih menurut aku. Apa tuh? Ya karena buku foto kan sekarang dibuat serumit mungkin kayaknya. Konsepnya segala macam. Di sini aku lihat bindingnya aja yang aneh-aneh dan segala macam. Kalau zin tuh kayaknya ketika itu ya punya project sendiri, cetak fotokopian jadi gitu. Jadi bersenang-senangnya lebih dapat ketika itu. Jadi kalau misalnya kita mau nyoba bikin project dan publikasi, zin ketika itu jalan keluar, alternatif paling gampang. Nah sekarang coba lihat buku foto tuh, lebih serius dan segala macam. Tapi banyak orang yang tidak mencoba di zin ini dulu. Ini ketika mencoba ke buku foto, nah itu mungkin kesulitan. Prosesnya dia dapat langsung rumit. Tapi enaknya sekarang aku lihat udah ada support system kan. Ya ada publisher, ada editor. Ketika itu sendiri ya rata-rata. Ya, kan terinspirasi dari Mas Haji juga mungkin waktu itu ya. Dia sering bikin sendiri kan? Ya, emang mungkin karena zin spiritnya gitu kali ya. Iya. Independen. Sampai sekarang kan dia kayaknya masih suka ngulik sendiri deh. Iya deh, terakhir tuh sampai yang terakhir buku fotonya aja dibikin semurah begini kalau nggak salah ya yang itu. Udah nih termasuk orang yang berkaryanya tuh beda-beda dari mulai dulu tuh. Dari mulai foto goyang-goyang hitam putih nggak jelas. Sampai foto-foto yang dengan warna-warna cantik yang di akun Find It masih ada nggak sih? Masih ada ya? Masih. Terus sekarang malah lebih aneh lagi, sering bikin video sendiri, terus ada apa tuh? Tulisan anehnya. Niru Darwis Triadi ya? Iya. Iya lagi. Itu tujuan bikin video-video yang kayak sekarang tuh apa sih, Dak? Setelah pameran kemarin tuh aku di titik yang mulai pengen bikin suatu project baru kan. Tapi ternyata nggak bisa dipaksakan. Akhirnya aku nyoba. Dari dulu tuh sebenarnya dari kecil aku pengen bikin film. Oke. Bikin film. Ketika dibikin video sekarang, di Pare itu kan satu kampung kecil bukan kota. Ada keterbatasan ruang. Aku pengen nge-challenge diri sendiri. Gimana caranya gue ngambil scene dari keterbatasan ruang, pengaplikasian dari teknik fotografi yang gue pelajari nih. Tapi referensinya dari scene-scene film. Jagung apa? Interstellar. Ya gitu ya. Gimana sih caranya mencoba mendapatkan scene dari keterbatasan ruang ini, di mix beberapa hal, komposisi. Tapi bisa nggak sih seandainya gue nanti suatu saat ada kesempatan bikin film, gue latih dari sekarang nih. Ya mulai dari blocking, terus pengambilan scene-nya. Jadi bukan hanya sebagai director, DOP dan lebih ke apa ya, sinematografer. Karena aku senang Roger Deakins, yang itu loh, sinematografer Blade Runner. Iya benar. Iya, jadi buat aku proses healingnya di Pare itu adalah ketika bikin video itu. Itu yang kamera berarti pakai tripod aja ya? Tripod sendirian semuanya. Jadi sana ada sepeda, jalan-jalan sendirian. Ketika jalan aku tandain tempat-tempat beberapa tempat. Ada waktu baru eksekusi. Terus kalau si tulisan-tulisannya itu gimana? Nah, kalau tulisannya itu nyambi. Nyambi riset di Instagram. Nyari traffic lah. Oh caranya gini ternyata nih. Oh ya udah ikutin aja dulu. Tapi kira-kira cocok nggak sih dari quotes-nya, tulisan segala macam, tipografi sama scene-nya itu aja. Tapi apa sih yang bikin udah termasuk orang yang perubahan berkarya cukup drastis ya, dari mulai galau-galau gelap gitu, gloomy, sampai yang Find It yang bagus, yang cakep-cakep, terus street foto, perwartawan, sekarang jadi video gitu. Itu apa sih yang bikin perubahannya tuh kayak roller coaster? Kalau bilang roller coaster naik turun berarti ya. Itu juga kemarin terjadi. Kemarin aku diskusi sama salah satu perupa, namanya udah juga di Alfi di Jogja. Dia punya galeri Jogja, ada di Kiniko Art. Nanya ke dia, Dalfi kok kayaknya berubah banget ya karyanya sekarang sama yang dulu gitu. Apakah itu bagian dari proses pencarian spiritual? Dia ngomongnya gini, terus? Saya sih lebih suka dikenang sebagai bagian dari cara-cara berpikir, bukan dengan gaya visual. Jadi pencapaiannya bukan estetiknya, bukan bentuk akhirnya ya. Bukan bentuk akhirnya. Aku dulu kan gitu. Ketika foto BW hitam putih, aku ngerasa ada yang nggak sehat secara mental waktu itu.
kesepian di Bandung dan segala macam, banyak masalah hidup. Mulai pengen bunuh diri gitu ya. Sekarang kan orang baru aware di Bandung, dia sekarang kan mental illness dan segala macam. Akhirnya aku menyadari kan, ketika kembali mencoba foto hitam putih, ketika keadaan emosinya udah selesai, nggak bisa dipaksakan. Oke. Berarti adalah lebih ke berprosesnya itu, mencoba hal yang baru, nge-challenge, kira-kira outputnya nanti apa. Berarti sekarang lagi apa tuh? Ya video tadi. Enggak, perasaannya lagi apa tuh video? Ya udah tenang sih. Udah tenang. Nggak selalu ada perdebatan dengan diri sendiri. Oke. Lebih nyantai sih. Beda agama itu udah nggak bikin galau. Beda agama. Bukan itu topik utamanya waktu itu. Ada hal yang lain. Damai lah ya. Udah berdamai. Ya udah mulai berdamai lah ya ketika itu. Tapi masih kan sekarang video-video nih ya. Gairah di fotografi masih ada nih? Agak kurang sih Pak. Agak kurang ya? Agak kurang. Apa gara-gara yang video, apa sih penyebabnya? Apa ya? Ketika dulu motret itu kayaknya dulu aku bagian dari curhat kan. Kalau sekarang aku kayaknya nggak pengen curhat yang terlalu dalam. Mulai ini ya, batasin ya. Bukan ngebatasin. Nggak oversharing. Kayak bukan itu. Kayaknya nggak ada sesuatu hal mendesak yang harus aku ceritakan di foto-foto sekarang. Jadi udah ada nemu video ya? Videonya lebih proses hidup juga kali ya. Pendewasaan. Iya. Jadi dulu kan masih agak-agak quarter life crisis gitu ya. umur 25 gitu juga. Iya benar. Sekarang udah menginjak 30 lebih kayaknya ya udahlah gitu. Yang penting enjoy. Dan gitu, aku ngelihat nih ya kemarin ada salah satu fotografer panutan kita di tanah air. Siapa? Nggak usah sebut nama lah ya. Oke. Orang mana? Terus sekali ya. Dulu aku lihat fotonya juga lumayan kelam-kelam kan. Ketika udah menikah, dipaksakan, feel-nya ada beda. Oh, tahu. Bahkan di buku juga aku lihat, ya kita bisa ngerasain kan, kayaknya dipaksa-paksa banget nih gitu. Padahal feel-nya nggak segalau-galau itu lagi gitu. Ketika nyoba lagi dengan style sebelumnya yang kelam-kelam, ya aku di situ mulai menyadari, oh iya ini yang gue rasain ya. Ketika gue nyoba kelam diri gue nggak kelam, jadinya sulit juga dong gitu. Jadi nggak jujur lagi, kayaknya nggak jujur lagi. Kalau aku ngelihat karyanya dia, ini berdasarkan pendapat aku pribadi ya, kayak gitu. Jadi gairah berfotonya berkurang, berarti maklum foto kelar dong. Lanjutannya gimana? Ada obrolan? Kemarin ada obrolan Om Chris nanya juga. Maklum foto itu kan waktu itu tujuan awal kita adalah mencoba ngasih informasi tentang si fotografi kan, dan mengapresiasi. Ketika sekarang aku lihat si fotografi udah kembali lagi ke tahap kita mulai kan. Jadi kalau mengulang pola yang sama kayaknya kita itu udah dari tahun kapan kita lakukan gitu. Kalau mencoba kembali melakukan pola yang sama, formula yang sama, menurut aku sih agak buang-buang waktu. Jika melakukan lagi pola yang sama ya, kudunya sih melakukan sesuatu yang baru dan membuat sesuatu hal yang baru. Nah challenge-nya itu, apa nih yang mau kita kasih sesuatu hal yang baru yang gitu. lebih susah itu ya. Dengan tujuannya yang masih sama. Tujuannya sama, cuma caranya aja yang beda. Tapi kalau misalnya masih balik lagi ke titik start, kayaknya kurang membuang waktu jadinya nanti. Enggak sih benar. Karena prioritas kita udah beda-beda kan loh ya. udah ada yang pada anak, udah iya macam-macam. Terakhir nih, dari sekian banyak karya yang udah keluarin, terus sekarang juga dimulai udah bermukim di Pare ya, di kampung Inggris. Udah nih pengen dikenal sebagai apa sih? dalam hidup. Dalam hidup ya. Bingung aku kalau tanya itu. Bingung. Tapi kalau kemarin coba pulang, pengennya dikenal bukan sebagai fotografer. Caleg. Iya. Kepala desa. Tokoh masyarakat. Iya. Apa gimana? Masih belum. Seniman aja. Seniman ya. Iya. Apapun produknya ya. Iya. Mau foto, video atau apa-apa. Kemarin pas di Padang ketika bergaul di berbagai lintas dimensi seni berasa bisa ternyata kolaborasi dengan berbagai media ya gitu. Jadi nggak terpaku sama satu media. Alhamdulillah ya. Iya. Media itu kan apa ya? Media presentasi lah ya. Outputnya bisa macam-macam nanti gitu. Oke, semua aminkan dong. Amin. Nextnya ada project apa lagi? Yang terakhir kan pameran tuh ya di sana di Lintau. Ini di Pare ada yang mau lagi dikerjain. Cuma aku belum bisa ngomong apa ya. Pokoknya ini non fotografi. Oh non fotografi. Non fotografi intinya. Novel? Enggak juga. Terus aja digali. lagi ngumpulin data di Pare kan. Dan itu bikin aku mau stay dulu di Pare. Mungkin setahun lagi. Oke. Good luck. Oke, teman-teman, sekian episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.
Oke, thank you.